Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Gerobak Langsir dan bertemu lagi dengan saya Amar Joko. Oke, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemasangan transmisi dan untuk kedudukan mesin, sambungan dari video yang kemarin, dan saya akan review bagian belakang, per ban, dan kedudukan shock breakernya atau shock kejutnya. Oke, selamat pagi buat bos-bosku semua, buat sobat-sobat YouTube semua. Terima kasih atas dukungan kalian semua untuk channel kami. Dan dimanapun sobat-sobat YouTube berada, bos-bosku berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, tidak lupa juga selamat menjalankan ibadah puasa buat bos-bosku semua yang sedang menjalankan ibadah puasa ya. Oke, ini depan saya sudah ada gerobaknya, ini baru dirakit, belum selesai, bagian depannya belum ada. Ini kita baru sampai di pembuatan kedudukan mesinnya ya. Oke, sekarang kita lihat bagian transmisi seperti ini. Untuk transmisi kita buatkan sendiri untuk gantungannya. Ini kita buat dari plat yang 1 cm ya tebalnya, biar lebih kuat ya, tidak melengkung. Nah, ini untuk transmisi, ini untuk kedudukannya kita buat sendiri semua. Untuk kedudukan transmisi yang belakang seperti ini kita buat sendiri juga. Nah, ini kita langsung tampal di sasis saja ya untuk bautnya. Dan untuk bahan-bahannya, untuk sasis kita gunakan yang besi UMP yang 6,5 inci. Dan kalau untuk lintang-lintang bak seperti ini kita gunakan yang 5 cm saja. Untuk rangkanya kita gunakan besi hulu atau besi petak. Ini untuk gantungan mesin yang kemarin sudah ada di video saya sebelumnya. Dan nanti kalau untuk bagian kain kopling dari transmisi dari mobilnya kita tidak pakai ya, tidak kita aktifkan ini. Nah, ini untuk kain koplingnya nanti kita cuma ambil suri tengahnya saja, pinggir-pinggirnya nanti kita buang, kita lepas, cuma kita ambil surinya untuk nyambung ke mesin motornya. Nah, ini seperti ini penampakannya. Nah, ini bagian belakang. Nah, ini bagian surinya nanti yang kita ambil, kita buang pinggirnya, lalu ini kita untuk nyambung ke mesin motornya. Nah, ini untuk sasis tengah untuk gantungan mesin kita buat seperti ini. Kita gunakan besi UMP yang 5 cm, namun kita double ya, kita double ini, kita las di tengah seperti ini agar lebih kuat. Kalau satu nanti mudah patah. Nah, ini gunanya seperti ini bisa kita geser maju mundur, ini bisa kita geser agar posisi kalau kita melepaskan mesin dari sambungan ini lebih mudah, jadi mesin bisa kita geser ke depan. Oke, sekarang kita agak ke belakang. Nah, ini untuk transmisi kita as panjangnya atau longsapnya belum ada ya, ini kita tinggal pasang longsap aja. Nah, itu untuk gardannya, untuk per seperti itu penampakannya. Ini itu untuk shock breaker. Kalau ban kita gunakan seperti biasa, kita gunakan ban Komodo Extreme ring 14 pakaian L300. Oke, ini yuk kita lihat dari belakang. Seperti ini untuk baknya ya, ini masih kerangka, belum kita kasih plat. Untuk baknya belum kita pasang plat. Nah, ini untuk kerangka baknya. Nah, ini untuk lintang-lintangnya kita kasih 6 karena ini panjangnya
1 meter 80-an. Nah, seperti ini bisa kita lihat penampakannya. Nah, itu di depan itu kalau gerobak yang sudah jadi ya, yang sana itu gerobak saya yang sudah jadi, ini yang baru merakit. Oke, untuk kedudukan shock breakernya atau shock kejut ya, atau bisa disebut juga shock kejutnya, kita beratkan sendiri semua. Ini kita gunakan besi UMP, lalu kita kasih baut, kita gunakan baut 17. Nah, ini kita buat sendiri kedudukannya. Yang bawah juga kita las di gardan seperti ini. Nah, ini untuk bagian bawahnya kita gunakan ini lidi shock ya, lidi shock kaca bisa, kita sambung ke baut ini, lalu kita las di gardannya langsung diserombong. Nah, seperti ini untuk kedudukan shock breakernya. Nah, ini kanan kiri sama. Nah, ini untuk yang atasnya, ini ayunan per kita pakai asli ya. Ayunan per kita pakai ayunan per carry, karena pernya kita pakai per carry, jadi ayunannya kita pakai carry. Nah, ini bagian dari belakang itu transmisinya. Ini untuk shock breakernya. Dan untuk baknya ini ukuran 1 meter 20 kali 1 meter 80. Ini lumayan jumbo, sama kayak gerobak saya yang di depan itu. Nah, ini untuk cara intinya, ini belakang tinggal kita pasang plat saja. Semuanya sudah selesai, tinggal kita buat yang depan. Nah, ini kalau untuk penampakan yang sudah jadi ya. Nah, ini kemarin ada juga permintaan untuk divideokan yang dari mesin sampai ke gardan. Nah, ini untuk posisi mesinnya seperti ini. Ini cuma beda bentuknya aja ya, untuk gantungan mesin fungsinya sama kayak yang tadi. Nah, ini sambungan saya menggunakan simpang 4, sambungan dari mesin ke transmisi. Nah, ini transmisi tadi kita cuma ambil tengahnya, kita ambil surinya saja, kita buang pinggirnya ini untuk kita nyambung ke mesin motornya. Seperti ini. Sini saya gunakan simpang 4 untuk sambungannya. Ini untuk andel motornya. Nah, kalau andel dari transmisi kita gunakan seling seperti ini kayak aslinya ya, kita gunakan seling. Nah, ini begini pula penampakannya atau caranya buat gerobak langsir. Nah, itu dari mesin kita sambung seperti ini ke transmisi. Nah, seperti ini kalau transmisi, baru kita ini langsung ke gardannya seperti itu. Sangat mudah ya, sangat simpel. Ini untuk penampakan yang sudah jadinya. Kalau per ini beda sama yang tadi, karena ini per saya gunakan per extra. Kalau tadi tidak menggunakan per extra, mungkin nanti kita gunakan karet susu. Oke, seperti ini penampakan gerobak yang sudah jadinya. Nah, seperti ini sama semuanya kayak yang tadi. Oke, seperti itulah penampakan gerobaknya. Kalau jok kita gunakan jok mobil ini ya. Ini saya gunakan jok mobil. Nah, itu untuk gerobak. Nah, ini kalau untuk shock depan saya gunakan asli shock Nozomi, shock bekas dari Nozomi roda 3. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk handle-nya. Nah, seperti inilah untuk handle-nya, ini dari handle transmisinya. Nah, kalau ini untuk dari handle motornya ya. Nah, ini cara kerjanya. Kalau ke depan kita mengurangi gigi, kalau ke belakang kita menambah gigi seperti ini. Nah, ini seperti inilah penjelasannya dan penampakannya. Ini kalau yang udah jadi, kalau yang tadi itu baru kerangkanya. Kalau untuk mesin motor kita gunakan mesin motor
Honda, kita gunakan Honda Supra. Ini saya gunakan Honda Supra Fit atau Supra standar juga bisa. Nah, ini untuk tangki minyak. Nah, untuk mesin kita tambahkan kipas seperti ini. Ini kita buat sendiri. Ini dalamnya kita kasih kipas untuk pendinginnya agar tidak terlalu panas. Dan sama kita gunakan komodo ya. Kita gunakan komodo ekstrim. Oke, seperti itulah untuk penjelasan tentang sedikit review tentang gerobak langsir rakitan ya. Nah, ini gerobak saya yang lama ini sudah habis, sudah saya ganti sasisnya. Ini sudah kropos dan patah seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari kami kali ini. Buat bos-bosku semua, buat sobat YouTube semua yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar channel kami bisa lebih maju dan lebih berkembang, dan kami lebih semangat membuat video-video yang berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Cukup sekian dari saya. Salam kompak. Terima kasih buat bos-bosku semua yang sudah menonton video kami. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.